Sesaat lagi, my friends akan dengerin info terbaru RTK dari Cerita Riki. Halo my friend, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Riki di channel Cerita Riki. Kali ini kita mau ngebahas tentang program rekalibrasi secara lengkap full ya. Nah, buat my friends yang memang sangat ingin banget ikutan program ini, wajib untuk nonton sampai full, nggak di skip, dan share ke teman-teman kamu yang lain biar mereka pun menjadi tahu. RTK, program rekalibrasi kerja, adalah program yang dibuat oleh kerajaan Malaysia di bawah kontrol Jabatan Imigresen Malaysia dan juga Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Program ini diperuntukkan bagi parti pendatang asing tanpa izin dari 15 negara, salah satunya adalah Indonesia. Parti-parti yang ada di Malaysia sejak atau pada tanggal 31 Desember 2023 sampai sebelumnya bisa mendaftar untuk ikut program rekalibrasi kerja ini. Program ini dibuat untuk tujuan agar parti-parti yang berada di Malaysia atau para pendatang asing yang ilegal yang sudah ada di Indonesia sejak atau sampai detik tanggal 31 Desember 2022 ke belakang bisa menjadi para pekerja yang memiliki permit yang sah untuk memenuhi kebutuhan akan pekerja asing Indonesia di 7 sektor yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia pada khususnya. Untuk mengikuti parti ini tentu saja ada persyaratannya. Berikut adalah persyaratan bagi my friends yang mau ikut program rekalibrasi kerja. Disimak baik-baik. Persyaratan yang pertama, parti haruslah sudah berusia 18 sampai maksimal usia 49 untuk ikut program ini. Nah, kalau my friends belum berusia 18 artinya nggak bisa untuk ikut program ini. Dan kalau my friends sudah berumur lebih dari 49 tahun juga nggak bisa untuk ikut program ini. Paham ya? Program ini diperuntukkan bagi para parti pendatang asing tanpa izin yang posisinya saat ini sudah berada di Malaysia dan sudah menjadi parti sejak atau pada 31 Desember 2022 ke belakang sebelumnya. Kalau yang baru datang sebagai turis visa di bulan Januari ini tidak bisa untuk ikut program ini. Paham ya? Karena ini program rekalibrasi kerja, artinya di sini ada majikan sebagai pemberi kerja yang akan menggaji kalian. Jadi parti haruslah sudah punya majikan yang nantinya akan bekerja dengan kamu, my friend. Majikan di sini adalah majikan yang sah ya, bukan majikan yang pura-pura jadi majikan. Ingat, bukan majikan yang pura-pura jadi majikan, tapi harus majikan yang sah. Untuk ikut program ini, pendatang asing tanpa izin itu haruslah terbebas dari senarai blacklist di Jabatan Imigresen dan juga harus terbebas dari disyaki atau terlibat kasus-kasus kriminal di Malaysia, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan dadah. Sekarang kita bahas tentang parti itu sendiri. Parti itu apa sih? Parti itu adalah para pendatang asing dari Indonesia yang tinggal di Malaysia dan menyalahi aturan undang-undang keimigrasian di Malaysia. Yang boleh ikut parti ini adalah mereka yang melanggar aturan undang-undang Section 6 1C atau C, yaitu masuk ke Malaysia dan tinggal di Malaysia tanpa memiliki dokumen yang sah. Kemudian, parti yang boleh ikut program ini adalah parti yang melakukan kesalahan di Section 15 1C, yaitu tinggal lebih masa atau overstay, yaitu parti yang memiliki permit tapi sudah habis masa permitnya dan tidak pulang-pulang. Begitu juga dengan parti yang punya check out memo tapi nggak pulang-pulang, ataupun turis yang melancong dan menjadi melenceng, nggak pulang-pulang, akhirnya overstay, bisa ikut program ini. Dan
Pati yang melanggar peraturan 39B tidak bisa ikut program ini. Pati yang melanggar peraturan 39B itu adalah pati yang terlibat dengan kasus jenayah, terutama kasus untuk obat-obatan terlarang di Malaysia. Nah, buat my friends yang sebelumnya sudah pernah ikutan program rehiring ataupun 6P, juga bisa ikut program rekalibrasi tenaga kerja di tahun ini. Untuk ikut program ini, pati diharuskan mempunyai dokumen, terutama paspor yang masih hidup lebih dari 18 bulan. Kalau nggak punya gimana? Bisa buat di kejutaan ya, my friend, kalau kamu sudah mendapatkan kelulusan untuk program rekalibrasi ini. Lanjut, my friend. Pati yang boleh ikut program ini adalah pati yang tidak juga ada disenarai lari dari majikan sebelumnya. Nah, kalau my friends pernah bekerja dengan permit kerja kemudian lari dari majikan itu, biasanya majikan akan membuat record atau report ke Immigration Malaysia. Nah, kalau my friends punya record atau catatan lari dari majikan yang lama di Immigration, tidak bisa ikut program ini, my friend. Setelah semua itu dilengkapi, kamu juga harus lulus dari tahap kesehatan dengan cara mengikuti ujian tes kesehatan POMEMA. Kalau lulus, my friend bisa ikut program rekalibrasi dan mendapatkan permit PLKS rekalibrasi kerja. Kapan my friend bisa mulai mendaftar ikut rekalibrasi kerja? Pendaftaran rekalibrasi kerja dibuka tanggal 27 Januari 2023 sampai berakhir di tanggal 31 Desember 2023. Caranya, my friend yang sudah punya majikan mendaftar secara online. Ingat, yang daftar majikannya ya. Majikannya daftar ke website ini. Yes, this one. Setelah pendaftaran oleh majikan, kemudian tunggu sampai ada panggilan untuk interview. Di situ majikan dan pati harus datang ya, dan langsung akan diinterview. Majikan harus datang langsung beserta pekerjanya dengan membawa dokumen-dokumen izin usaha atau izin menjalankan usaha dan juga dokumen-dokumen dari calon pekerjanya. Setelah itu, tunggu hasil kelulusan yang rencananya akan selesai di dalam 1-3 hari. Harap diperhatikan bahwa saat datang interview, baik majikan ataupun pekerja wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan dokumen yang betul. Karena ketika kalian diketahui memberikan penjelasan atau keterangan palsu dan dokumen yang tidak betul, maka kalian akan mendapatkan masalah di mahkamah nanti. Dan juga pastinya ditolak permohonannya. Ada 7 sektor yang dibuka untuk program ini bagi pati dari Indonesia. Yang pertama adalah sektor kilang, perkilangan. Kedua, sektor perladangan. Ketiga, sektor perkebunan. Keempat, sektor penggalian ataupun tambang. Kelima adalah sektor pembantu rumah tangga. Keenam, sektor perkhidmatan. Dan terakhir adalah sektor pembinaan, sektor construction. My friend juga pasti ada yang bertanya-tanya, perkhidmatan itu apa aja sih? Yang termasuk dari sektor perkhidmatan adalah pekerjaan dobi, restoran, kedai runcit, kedai borong, pengendalian kargo, spa dan refleksiologi, kemudian juga pekerja di hotel ataupun resort, caddy golf untuk laki-laki, dan dobi. Juga ada untuk pengurus gudang dan barang-barang loak, itu termasuk ke dalam sektor perkhidmatan. Sektor pekerjaan yang tidak bisa ikut rekalibrasi seperti sektor gunting rambut, barbershop, kemudian kedai toko emas, dan kedai toko tekstil tidak ada di dalam program rekalibrasi tahun ini. Nah, begitu my friend, rincian tentang RTK terupdate dari cerita Ricky. Semoga my friend paham ya. Kalau masih bingung, my friend boleh kok bertanya langsung di portal pertanyaan imigrasi di sini websitenya.
atau juga bisa boleh tanya ke komen di bawah ini. Semoga my friend paham ya. Kalau my friend suka dengan channel ini, jangan lupa di like, share, and subscribe channel Cerita Riki biar my friend menjadi tahu. Tunggu rincian pembiayaan RTK di video Cerita Riki berikutnya, my friend.